Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wal aslu utawi dalil fihima ing dalem adzan lan iqamah iku al ijma'u sepakate para ulama. Al masbuku kang den dingini bi ru'yati Abdullah bin Zaid kelawan ngimpine sahabat Abdullah bin Zaid. Al masyhurati kang den kuncarakake Lailata Lailata tasyawaru ing dalem mengene padha musyawarah sapa sahabat Fima ing dalem perkara yujmi'u kang ngumpulaken apa ma'an nasa ing manungsa. Dalil kesunahan syariatnya adzan dan iqamah adalah ijma' para sahabat, ijma' para ulama. Sebelum ijma' dalam Al-Quran, dalil Al-Quran yaitu ayat wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Nudiya itu maknanya dipanggil adzan lis-sholah yaumil jum'ah. Dan ayat wa idza nadaitum ila sholati, ayat idza nadaitum ila sholah itu. Kalau dalil hadis yaitu hadis sahih sabda Nabi idza uqimatus sholah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau mau diqomati sholat azan dulu di antara kalian, salah satu di antara kalian. Nah, ini pertama kali diawali mimpi seorang sahabat namanya Zaid bin Abdullah. Mimpi yang masyhur. Di malam para sahabat itu bermusyawarah. Jadi mereka bermusyawarah apa yang digunakan untuk mengumpulkan manusia ketika mau sholat. Orang-orang Yahudi pakai trompet, orang Nasrani pakai lonceng. Nah, kita kaum muslimin pakai apa? Itu dulu begitu. Kalau sahabat musyawarah. Wa ya utawi ru'yah kama kaya hadis fi sunani Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Riwayatnya Abu Dawud dan Abdul Razak dari salah satu min kibari tabi'in namanya Ubaid bin Umar Al-Laisi. Itu Sayyidina Umar juga mimpi yang sama ketika Bilal mengumandangkan azan. Umar mendengar azan dari rumah, pertama kali ada azan itu. Terus sowan kepada Nabi, menyampaikan kok sama dengan mimpi saya semalam ya Rasulullah. Terus kata Nabi, sabaqaka bizalikal wahyu, sudah mendahulimu wahyu. Jadi banyak yang meriwayatkan ya, sebenarnya enggak hanya sahabat Abdullah bin Zaid, yang mimpi pun banyak sahabat. Cuma yang masyhur itu sahabat Abdullah bin Zaid yang pertama kali sowan kepada Nabi. Mimpinya hampir sahabat seragam semua. An Abdullah an-Naus atau Abdullah iku kala ngendika Abdullah lama amar yang dawuh perintah sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nakusi kelawan trompet. Yuk malu kang den gawe apa nakus lihat riba supaya apa
Untuk trompet warna ini nakus itu lonceng kok nang lonceng. Lonceng tapi kok dipukul. Hiyadihi liyadriba supaya mukul sapa nabi bihi kelawan nakus lonceng ya lonceng. Seperti orang Nasrani itu kan pakai lonceng. Linasi marang menungso li jami sholati kanggo ngumpulaken sholat. Mau niru orang Nasrani. Tofa nekani ata nekani bi kelawan ingsun Abdullah bin Zaid ini yang cerita ini. Wa anta ingsun iku amun kang turu. Sapa rajulun wong lanang, dia mimpi seseorang di mimpinya yahmilu nggawa rajul nakusan ing lonceng. Fiyadi ing dalem tangane rajul. Malam itu sahabat berkumpul bermusyawarah. Ini besok pakai apa memanggil orang sholat. Hanya dia malam hari mimpi karena kesepakatannya mau menggunakan lonceng. Setelah mimpi ada orang bawa lonceng. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ya abdawahi abdallah. Ini manggil seorang laki-lakinya yang dilihat dalam mimpi, mungkin malaikat mungkin. Ya abdawahi he kawulane Allah. Atabiu atau adal sira anakku saing lonceng. Dilihat dalam mimpi ini Abdul Zaid lihat seorang bawa lonceng. Terus ditanya, kamu jual enggak lonceng ini? Faqala mongko ngucap sapa rajul wa amalan ing apa tasau agal sira bi kelawan nakus. Mau buat apa kamu beli lonceng? Fakultu mongko ngucap ingsun nad'u undang-undang ingsun bi kelawan nakus ila sholati maring sholat. Mau saya pakai buat manggil orang sholat. Kala ngucap sapa rajul awal aduru kau ana ta ora nuduhaken ingsun ing sira alamah ngatesi perkara wa kang tema iku khairun luwih bagus mindalika saking mengkon-mengkono nakus. Kamu mau tidak saya kasih tahu sesuatu yang buat manggil orang sholat lebih baik dibanding lonceng. Fakultu mongko ngucap ingsun lahu maring rajul bala nggih ya. Mau saya dikasih tahu apa yang lebih baik dari lonceng. Jadi kalau dalam ibarat dari riwayat yang ditulis oleh Ibnu Hajar, ditulis oleh Imam Ali Sabra Milisi, itu musyawarah sahabat itu sebelum sepakat menggunakan lonceng ada yang usul prinsip royah pakai bendera. Terus ada yang usul pakai api, nggak ada yang setuju. Pakai bendera, nggak ada yang setuju. Itu kalau pakai api itu mirip orang Majusi. Ada yang pakai lonceng itu orang Nasrani. Ada yang pakai trompet itu orang Yahudi. Terus Sayyidina Umar ini usul, awala tab'atsuna rajulan yunadi bisolah. Menurut saya tidak usah pakai alat-alat itu, tinggal manggil saja orang sholat. Itu usulnya Sayyidina Umar itu. Sholat.
Kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan dulu Bilal sebelum ada azan itu teriak as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah atau as-sholatu jami'ah. Lalu sekarang masih disunahkan untuk memanggil sholat sunnah jamaah selain sholat wajib, sholat gerhana misalnya, sholat istisqa, sholat hari raya itu pakai as-sholatu jami'ah. Kadang tambah as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu dulu sebelum ada syariat azan itu. Nah, ini baru setelah musyawarah itu baru mimpi ini malamnya ini Abdul bin Zaid ini mimpi. Didatangi seseorang yang mau mengajari apa yang lebih baik dibanding lonceng. Qultu bala, faqultu lahu bala, faqala mengucap rojo taqulu ngucap sira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai adzan yang masyhur itu la ilaha illallah ila akhiril adzani tumeka maring akhire azan. Summa stakhara muli amrih ngeri sapa rajul sang ingsun ghairu baitin hale ora adoh. Setelah itu setelah agak jauh yang laki-laki ngajarin adzan di mimpinya Abdul bin Zaid ini. Suma qala nuli ngucap rajul wa taqulu ngucap sira idza qumta dalekane qomat sira ila sholati maring salat. Kalau nanti kamu mau qomat, mau menjelang salat qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai qad qomatu shalah ila akhiril iqamati tumeka maring akhir iqamah. Ini riwayat mimpinya seperti ini. Falama asbatu mongko enten semasane manjing subuh isuk sapa ingsun. Paginya mimpi begitu dia sowan Nabi atau bin Zaid. Ata itu nekal ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartu mongko ngabari ingsun ing Nabi. Mimpi itu dalam hadis termasuk ar-ru'ya shalihah, mimpi saleh itu juz'un min kaza nubuwah, bagian dari kenabian itu mimpi orang soleh, mimpi yang baik. Seperti adzan ini juga dari hasil mimpi adzan ini. Beberapa syariat itu ada yang memang dari hasil mimpi seperti adzan. Ra'aitu ninga fa'akhbartuhu mongko ngabar ingsun ing Nabi bima kelan mimpi ra'aitu kang ningali ingsun. Faqala mongko ngendikan Nabi innaha la ru'ya haqqin. Ina sak temene ru'yah iku la ru'ya haqqin, yektine mimpi kang hak. Ini mimpi yang benar ini. Karena kadang mimpi itu kembang tidur atau kadang mimpi itu ya bohong. Tapi kalau ini ru'yah hak, ini mimpi yang nyata, yang benar. Insya Allah mengerasanya sapa Allah. Ini Nabi itu pakai insya Allah. Kum ngadega sira ma'a Bilal suara Bilal. Falaki mongko nuntuna sira alisi Bilal ma ingin biro ay tangan ngali sira. Kamu cari Bilal, ajari caranya azan. Fal azin mongko becik adzan Bilal bihi kelawan ma ra'aita. Fa inna mongko sak temene Bilal iku anda luweh merdu utawa luweh api. Apane sautan suarane mingkati di bang sira. Bilal itu suaranya lebih baik, lebih keras. Anda itu kan arfa wa ala, lebih keras, lebih bisa lantang. Ada yang mengatakan Anda itu maknanya ahsan wa adab, lebih baik, lebih manis didengar. Ada yang mengatakan Anda itu abad, maknanya lebih bisa jauh dijangkau orang, kalau manggil orang. Fakum tu mongko ngadeg ingsun ma'a Bilal sematane Bilal. Fajal tu mongko temandang ingsun alqihi nuntun ingsun ing Bilal alaihi semaro itu.
Wayu adzimu mongko adzan sapa Bilal bihi kelawan ma itu. Di Bilal itu adalah sahabat Nabi dari Habasyah yang hitam, orang Afrika, dan dijuluki muadzinu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tukang azannya Nabi. Setelah Nabi wafat, dalam riwayat yang panjang itu Bilal sudah nggak mau lagi azan, dan Nabi wafat nggak mau azan lagi, kecuali satu kali azan sekali Bilal setelah Nabi wafat itu tidak selesai azan dan bikin nangis seluruh kota Madinah. Jadi ketika Bilal Nabi setelah wafat, Bilal itu pergi ke Syam. Tapi ada yang mengatakan di zaman Abu Bakar Bilal masih mau, tapi di zaman Khalifah Umar bin Khattab nggak mau azan. Ada riwayat seperti itu. Jadi ketika Bilal ini sudah di Syam setelah Nabi wafat, nggak mau lagi azan. Mimpi Bilal ketemu Nabi. Terus Nabi bersabda dalam mimpinya Bilal itu, "Mahadil jafwah ya Bilal, ama analaka anta zuruni." Apa ini kok keras hatimu? Kapan mau mengunjungi saya, ziarah ke makam saya? Dalam mimpinya begitu. Jadi ziarah itu membuat hati itu luluh, hati itu tipis, hatinya nggak keras. Itu faedahnya ziarah. Apalagi ziarah Nabi. Kamu kok keras hatimu, nggak pernah ziarah saya, kapan mau ziarah ke saya? Dalam mimpinya Nabi seperti itu. Hanya Bilal syaddur rihal. Jadi banyak orang yang mengingkari syaddur rihal. Katanya syaddur rihal hanya untuk 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Tapi Bilal ini syaddur rihal, ziarah kepada Nabi. Banyak yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah itu tentang dalil syaddur rihal, yaitu syaddur rihal itu bersungguh-sungguh bepergian jauh, itu syaddur rihal, dan untuk ziarah Nabi. Nah, dan ini orang ziarah Nabi atau umroh atau ziarah orang-orang soleh ini. Pergilah Bilal sampai ke Madinah, dari Syam ke Madinah, mendatangi kuburnya Nabi, akhirnya menangis dia sampai wajahnya penuh dengan debu, penuh dengan air mata. Bilal itu di makamnya Nabi. Hanya didatangi Bilal oleh Hasan Husain, cucunya Nabi itu mendatangi Bilal, minta nyuruh Bilal supaya azan di tempat biasanya dulu dia azan, yaitu di sutuh masjid, bagian atas masjid. Makanya sekarang kadang dibikin menara, dulu belum ada speaker. Dan belum pernah di Madinah itu lebih banyak orang menangis seperti saat Bilal adzan. Dan itu pun adanya nggak selesai sampai asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyebut Nabi Muhammad ini nggak selesai karena saking banyaknya orang nangis, orang mengingat Nabi ketika dulu masih ada itu suaranya Bilal adzan. Sekarang nggak pernah adzan Bilal karena Nabi wafat. Nah, ketika Bilal adzan itu orang-orang Madinah ingat lagi sama Nabi, dulu Nabi masih hidup. Nangis semua, Bilal nggak selesai adzan, nggak bisa menyelesaikan adzan. Fasamia mongko krungu dalika ing mengkono adzan Bilal sapa Umar bin Khattab. Bahwa Umar iku fi yang Umar Fakhraja mongko metu sapa Umar ya juru narik Umar ridaahu ing sendange Umar, wayako yang ngucap Umar, walladzi lan demi zat bahasaka kang ngutus aladika ing sira ing Tuhan Muhammad bil haqiq lan go kang hak ya Rasulullah, laqad ra'aitu yati temen ningali ingsun mislama ing sepadane ngimpi ro'a kang ningali sapa Abdullah bin Zaid. Faqala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu, falillahi moga ikut doa hamdi sekabehane puji. Ini Bilal setelah Bilal adzan, Umar mendengar, terus datang Umar kepada Nabi, saya juga mimpinya sama itu seperti itu Nabi.
kata Nabi falillahil hamdu ila dan ngendika akan ro'an ngaliha ing ru'yah sapa bid'ata asyara luweh saka 10 apane sahabian sahabati. Diriwayatkan ada lebih dari 10 sahabat yang mimpinya sama dengan Abdullah bin Zaid selain Sayyidina Umar. Waqad yusannul adzan li ghairi shalah wa alam. Surat Al-Ma'idah 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada ngucap sapa Yahudi, ya Musa, he Musa. Pokoknya manggilnya itu tidak pernah adab orang Yahudi sama nabinya. Manggil nama ya Musa seperti kemarin. Nggak punya akhlak. Inna sak temene kita iku lan nadkhula ora bakal manjing kita ing ardul muqaddasah abadan ing dalem selawase. Madamu ing dalem semansane langgeng sapa jabarin fiha ing dalem ardul muqaddasah. Yang kemarin ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel jihad melawan orang-orang Jabarin atau Amalikoh. Nah, ayat yang kemarin yaitu 2 orang Nabi penerus Nabi Musa, yaitu Nabi Yusha atau Nabi Joshua dan Nabi Khalid, itu yang termasuk yang mendukung Nabi Musa. Nah, ini ayat setelahnya ucapannya orang-orang yang tidak mau diajak jihad. Wahai Musa, kami nggak akan mau masuk ke sana, nggak mau jihad melawan orang Jabarin kalau mereka masih di sana. Fadhab mongko lunga sira antaya sira wa rabbuka lan pangeran sira, kamu pergi sendiri Musa sana dengan Tuhanmu, dengan Allah. Ini kurang ajar ini, soal adab sekali. Faqatilah mongko perang sira loro hum ing Jabarin inna sak temene kita hauna ing dalem kene panggonan iku kok iduna padha lungguh kabeh anil kitawi saking perang. Kamu Musa pergi sendiri dengan Tuhanmu, kita mau terima beres di sini, duduk-duduk saja. Nantinya orang-orang Jabarin sudah keluar, maka kami baru mau masuk ke kota Ariha. Nah, ini orang-orang Amalikoh kemarin itu disebut dalam tafsirnya fa'innahum ajsadun bila qulub, mereka itu hanya jasadnya yang besar, tidak punya hati. Maksudnya itu kadang orang badannya besar tapi
penakut. Tidak mesti orang badan besar terus pemberani. Nah, kadang Allah bikin orang kecil tapi malah berani. Nah, ini orang-orang Amalika itu orang-orang yang badannya besar-besar tapi penakut. Badannya besar sekali. Menurut riwayat dalam tafsir Al-Qurtubi ini dari Ibnu Ishaq, orang-orang Jabarin atau Amalikoh itu bangsa Mamalik, Amalik, keturunan dari Nabi Nuh, dari putra namanya Sam bin Nuh punya anak-anak. Salah satu anaknya namanya Iram bin Sam. Terus punya anak namanya Arfahshad bin Sam. Salah satu keturunan Iram bin Sam ini adalah orang-orang Amalikoh, termasuk Fir'aun dan orang-orang yang jadi raja-raja yang berkuasa dengan bengis atau wal usah dulu itu. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas, ada seseorang dari mereka itu tingginya 500 dhira. 500 dhira itu kira-kira 250 meter tingginya itu. Berarti sekitar 1/4 kilometer tinggi badannya itu. Yang paling pendek tingginya itu 300 dhira. Ya kira-kira 150 meter itu yang paling pendek. Jadi ya raksasa, tinggi besar. Nah, dalam tafsir Jalalain nanti di belakang ketika surat Al-Fajr ayat 7 juz 30, wal fajri walain ashr, wal fajri walain ashr syafi wal watr, itu ada Irama Zatil Imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kota Iram itu Zatil Imad, kota yang mempunyai imad, ketinggian. Nanti kotanya tinggi besar dan tinggi besar, bangunannya tinggi besar. Ya bagaimana bangunannya kalau manusianya saja tingginya 1/4 kilometer, tingginya 250 meter tingginya. Terus bangunannya, rumahnya berapa tingginya? Nah, maka ada riwayat mereka itu rumahnya pakai gunung dijadikan rumah, dipahat, diukir jadi rumah. Nah, kalau sekarang paling tinggi paling 2 meter sudah terlalu tinggi sama sekarang orang 2 meter. Kala ngendika sapa Musa hinaidin ing dalam ari kalane, qalu ya Musa ilang khulaha, ketika orang-orang Bani Israil nggak mau diajak jihad, malah nyuruh Nabi Musa pergi sendiri dengan Allah ini. Nabi Musa ini berdoa, Rabbi duh pangeran ingsun, ini sak ingsun iku la amliku ora milik ingsun ila nafsi kejaba ada ingsun wa ilahi lan kejaba dulur ingsun. Nabi Harun, ya Allah saya sudah tidak bisa memiliki, maksudnya nggak bisa mengatur, karena mereka sulitnya diatur orang Yahudi. Orang Bani Israil itu bangkang-bangkang, ngeyel-ngeyel, keras-keras hatinya, dakwahnya itu Nabi Musa disakiti terus. Ya Allah saya sudah tidak punya kemampuan lagi, ya Allah saya hanya bisa mengatur saya sendiri, mengatur saudara saya Nabi Harun, yang lain tidak mampu ya Allah. Diajak jihad malah nyuruh Nabi Musa pergi sendiri ini. Wala amliku lan ora milik ingsun ghairahuma ing liyane nafsi wa akhi fajburhum mongko maksa tuan hum ing Bani Israil ala taati ing atase taat. Sudah tidak mampu ya Allah. Makanya ini bedanya orang Bani Israil, sahabat-sahabat Nabi Musa, dengan sahabat-sahabat Nabi akhir zaman. Nah, dikatakan afdalul anbiya wal mursalin ashabu Muhammadin sayyidil amin. Jadi afdalul anbiya wal afdalun nas ba'dal anbiya wal mursalin ashabu sayyidi Muhammadil amin.
Jadi keutama-utamanya manusia setelah para nabi, para rasul itu para sahabatnya Nabi. Abu Bakar, Umar, semua sahabat itu derajatnya setelah para nabi dan para rasul. Misalnya ada dalam hadis Bukhari itu sahabat namanya Miqdad bin Aswad. Ini bikin cemburu, bikin iri sahabat Abdullah bin Mas'ud karena ucapan yang mengutip orang-orang Yahudi ini. Jadi ketika perang Badar, Miqdad itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Wahai Rasulullah, kami itu tidak akan mengucapkan seperti yang dikatakan orang Bani Israil kepada Nabi Musa, yaitu ayat ini, walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Kalau kami tidak seperti itu ya Rasulullah. Walakin idhab anta wa rabbuka, pergilah kau dengan Tuhanmu, faqatila, berperanglah, inna ma'akum muqatilun, kita akan membersamai bersama Nabi, bersama Allah. Inna ma'akum muqatilun, tidak inna hahuna qaidun, tapi inna ma'akum muqatilun. Ini para sahabat Nabi itu sam'an wa ta'ah. Sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, la'an aku na sahibahu ahabbu ilayya mimma udila bihi, saya itu berharap menjadi temannya Miqdad karena mengucapkan ini, lebih saya senangi. Dan andaikan itu saya yang bicara itu, andaikan kok saya yang bicara, karena indahnya perkataannya Miqdad ini ketika mau perang Badar ini. Dalam riwayat lain, idhab anta wa rabbuka faqatila walakinna nuqatilu an yaminik wa an shimalik wa baina yadaik wa khalfak. Ya Rasulullah, kami akan pergi berperang bersamamu, di kananmu, di kirimu, di depanmu, di belakangmu, membersamaimu. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam asraqa wajhuhu wa sarrahu. Saya lihat wajah Nabi itu bercahaya, gembira, senang ucapan Aswad ini, membahagiakan Nabi. Karena ketika Nabi selesai perang Hunain, itu beberapa orang dikasih oleh Nabi jarahan perang karena saking banyaknya. Nabi dapat ghanimah, itu ada orang yang dikasih 100 unta. Satu orang namanya Aqra bin Habis dikasih 100 unta. Ada orang namanya Uyainah dikasih 100 unta. Dan ada beberapa orang mulia-mulia di kalangan orang Arab yang baru mu'alaf dikasih banyak. Terus ada orang yang sok tahu ini, ngeritik Nabi. Qala rajulun wallahi inna hadhil qismata ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah. Ini pembagian yang enggak adil, tidak karena Allah. Kok bisa Nabi itu enggak adil? Terus akhirnya Abdul Nasir ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang ngomong seperti ini ya Nabi. Faqala faman ya'jil idalam ya'jilillah wa rasuluh. Kalau Allah dan Nabinya dianggap gak adil, terus siapa yang adil? Kata Nabi, rahimallahu Musa qad udiya bi aktsar min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa disakiti lebih dari ini. Jadi orang Bani Israil itu menyakiti Musa lebih dari kata-katanya orang ini yang menyakiti Nabi, menuduh Nabi tidak adil. Tapi Nabi Musa tetap sabar. Nah, ini doanya Nabi Musa ini. Fafruk mengkomugi misah tuan ay fafsil misah tuan bayan dan kita wa bainal qaum dan kaum al fasik yang pada fasik kabeh. Ya, pisahkan kami dari orang-orang fasik ini. Tidak mau ngumpul, paling susah hidup ngumpul orang-orang fasik itu paling susah. Di
dinasihatinya ya dikasih tahu bangkang, omongannya menyakitkan. Qala ngendika wa ta'ala lahu maring Musa fa innaha, ini dikabul, ini ayat setelahnya ini mengkabul doanya Nabi Musa. Fa inna Musa ta'adul muqaddasah iku muharramatun den alang-alangi. Ini makna muharramah di sini adalah mamnu, bukan haram lawannya boleh, lawannya sunnah, lawannya wajib, bukan haram ta'abbud atau haram hukum, tapi tahrimu mana, mencegah. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas juga ada cerita Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu masih bayi, karena ada pengumuman dari Fir'aun semua bayi laki-laki mau dibunuh, mau disembelih. Hanya ibunya Nabi Musa itu menenggelamkan Nabi Musa ke sungai. Terus Allah ini menjanjikan nanti kamu akan ketemu anakmu lagi. Nah, karena Nabi Musa bayi ditemu sama Asiyah, istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah ini bukan ibu asli, ibu angkat, tidak bisa menyusui, tidak mau disusuin. Akhirnya bikin sayembara, siapa yang bisa bikin bayi Musa ini tidak menangis, yang bisa menyusui siapa? Hanya ibunya sendiri yang datang menyusui. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Qasas Allah berfirman wa haramna alaihil maradi, kami halangi Nabi Musa, tidak ada yang mau menyusui. Min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Hanya yang menyusui sendiri ibunya sendiri. Itu cerita Musa ketika bayi dalam surat Al-Qasas. Itu kata-kata wa haramna itu bukan mengharamkan, tapi menghalangi, nggak ada yang bisa menyusui kecuali ibunya sendiri. Ini ayat ini pun begitu, fa innaha muharramatun ay mamnu'atun, nggak bisa mereka memasuki karena berputar-putar di jurang teh selama 40 tahun. Ayat dulu hayan mancing Bani Israil ha ing ardun muqaddasah arba'ina ing 40 apane sanatan taun yati huna hale bingung kabeh. Ayat hayat tegese padha bingung kabeh, tidak bisa keluar kemana-mana ini 40 tahun di gunung teh. Fil ardi ing dalam bumi te arat ikutis atau farasikha songo pira-pira farsah. Kala ngendikahu ing tis atau farsah sapa Ibnu Abbas, fala tak samangko aja susah sira Musa ayat tahzan tegese aja susah Musa. Kalau kaum yang seikom al-fasikina podo fasek kabeh, kamu gak usah susah. Orang-orang fasek itu yang gak mempan dikasih tahu, diajak jihad malah. Akhirnya kalau meninggalkan jihad oleh Allah itu hukumannya kehinaan. 40 tahun ini. Dua kakek nenek kita itu dijajah Belanda 350 tahun karena nggak kompak diajak jihad ini. Nah ini dulu Bani Israel karena nggak mau jihad 40 tahun nggak bisa keluar dari Gunung Tih. Sebelumnya dijajah oleh Fir'aun berapa tahun Bani Israel dijajah di Mesir oleh Fir'aun karena nggak mau jihad. Jadi orang Islam itu akan mulia, akan menang kalau jihad. Kalau jihad ditinggalkan akan hina. Contohnya ya orang-orang Bani Israel ini karena nggak mau diajak jihad Nabi Musa, malah Nabi Musa disuruh pergi sendiri. Ruwiyat dan dikatakan saat temenek Bani Israel karena biasa Bani Israel ku ya suruh pada melaku sopan Israel yang bengi jadina hale nemen-nemen kabeh faida asbam dalam isu-isu ansur Israel huma tahun Bani Israel kuhul majin panggilan ala dia mau ta'itadau kang ngawiti sopan bin husangking alladzi. Jadi kalau malam hari mereka jalan ke timur, pagi-pagi balik, nggak di barat tapi ke timur lagi, jalan ke utara balik ke selatan, jalan ke selatan balik ke utara. Itu kalau sekarang daerah ini namanya Semenanjung Sinai. Jadi setelah Sinai Peninsul namanya daerah Semenanjung Sinai, Gurun Sinai sampai wilayah Syam, daerah antara Mesir dan Sam. Itu ada jurang teh namanya, sekarang masih ada. Tidak ada, jarang orang yang tinggal di sana. Padang pasir 40 tahun di situ Bani Israel dulu itu.
kadalika kaya mengkono-mengkono waya sira padha mlaku saudahan hanjal mrino kadalika kaya mengkono-mengkono ida asbahu idahum bil maudilati tadau minhu jalan malam balik lagi ke situ, jalan siang pun balik lagi ke situ hatang korodu sehingga mati kabeh Bani Israil kulum sekabehane Bani Israil ilaman kejaba wong lam yablukang durung temokoman al-isna ing umur 20 yang tua-tua ini ingkirat habis semua mati semua tinggal anak-anak yang belum usia 20 kila dan ngendikakan melakukan ben soban iku sita miati alfin 600.000 orang mati semua di gunung teh wa matalan mati sapa Harun wa Musa fi dalam teh wakanan ono opo maut iku rahmatan welas lahuma gede Harun wa Musa wa adaban lan siksa li aulaika maring kono-kono Bani Israil. Jadi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah meninggal 2 tahun setelahnya Nabi Harun meninggal dulu Nabi Musa belakang Nabi Musa meninggal dulu baru Nabi Harun selisih 2 tahun. Wa adabana disuruh kami Bani Israil wa sa'ala lan jaluk nyuwun sapa Musa robba kaya Musa indawan jalan nalikane mati Musa an yudiyawiyan tamarakakan Allah Musa minal ardi sangking bumi al-muqaddas kang den suciaken pemiyatan kan den balang bihajar kelan waktu fa'adnahu mongko nyedakaken sapa Allah Musa kama kaya datang hadis dalam hadis wa nubiyalan didadakaken Nabi sapa Yusha Nabi Yusha badal arba'in dan sausi umur 40 tahun setelah Nabi Musa meninggal khalifahnya Nabi Yusha wa umuran dan perintahna Yusha bikital Jabarin akan merangi wong Jabarin pasara mongko mlaku temandang Yusha biman lan wong bagi akan isih kering sapeman mausa Yusha wa qatal merangi Yusha hum ing Jabarin wa kana ana apa kital iku yaumal jum'ati ing dina Jumat wa ukifat lan den kandhengaken lahu maring Yusha apa samsul srengenge saat ing dalem sak wektu hatta faragha sehingga rampung Yusha nun kita yang saking merangi Jabarin kemarin sudah tak ceritakan ini mukjizatnya Nabi Yusha yaitu memberhentikan matahari. Warwalan dikatakan sop Ahmad bin Ahmad di Musnad indah Musnad Ahmad hadis saing hadis inna syamsa sak temen srengenge lam tuh bas durung tau den tahan apa syams ala basar yang manusa siji ilal Yusha kejaba maring Nabi Yusha layal ya sareng dalam pira-pira wengine lumaku Yusha ila Baitul Maqdis boleh muqaddasi boleh Baitul Maqdis boleh Baitul Muqaddas boleh. Wa ya Muhammad alaihim wa alam.